Shalom untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Halo. Selamat pagi. Semoga adik-adik semua yang ada di rumah saat ini tetap selalu sehat ya. Kita akan memulaikan ibadah kita. Namun sebelum itu kakak mengajak adik-adik semua untuk mengambil sikap saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita akan menyanyikan satu pujian yang menyatakan Selamat Pagi Bapa. Untuk adik-adik semua mengambil sikap berdoa, kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Kami ucap syukur kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kembali kami berkumpul Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami saat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut ibadah ini Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Saya sapa lagi, selamat pagi untuk adik-adik dan shalom. Kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat satu pujian yang menyatakan Aku Anak Raja. Untuk adik-adik duduk kembali. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan mengangkat satu pujian. Baca kitab suci. Baca
Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan, Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Sebelumnya ya Bapa, kami mau datang kepadamu, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati adik-adik yang berada di rumah dan kakak-kakak sekolah minggu yang berada di tempat ini Bapa. Mengucap syukur kepadamu, haleluya, amin. Baik adik-adik, firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini terdapat dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai ke 22. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah dan tengah dan atas. Sebab sesungguhnya Aku akan mendatangkan air bah melampaui bumi dan memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, Aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpeliharalah hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa, dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di bumi. Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Baik adik-adik, tema kita pada saat pagi hari ini ialah Allah memberitahu Nuh rencananya. Kakak mempunyai gambaran seperti apa bahtera Nuh pada saat itu. Jadi adik-adik, seperti inilah kira-kira bahtera yang dipakai Nuh. Tapi bahteranya Nuh itu lebih tinggi dan lebih lebar dan bertingkat-tingkat. Jadi bahtera Nuh yang dibuat pada saat itu, Allah menyuruh Nuh untuk membuat bahtera harus berpetak-petak agar Nuh berserta keluarganya dan bahkan makhluk hidup maupun yang ada di muka bumi, yang ada di udara, muat di dalam bahtera tersebut. Poin yang pertama yaitu Nuh adalah sahabat Allah. Kita dapat melihatnya di ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar
dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi di ayat ini Nuh dan Allah itu bersahabat, sehingga Allah mempercayai Nuh dan Allah juga memberitahukan kepada Nuh bahwa apa rencananya yang akan diadakan oleh Allah di muka bumi ini. Poin yang kedua ialah Allah memberitahukan rencananya kepada Nuh. Kita dapat melihatnya di ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Di sini Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat bahtera yang sangat amat besar untuk mereka dapat tinggal di dalamnya. Sebab kita tahu bahwa di dalam Kejadian pasal 5 ini mengajarkan bahwa Tuhan akan memusnahkan seluruh yang ada di muka bumi ini. Allah akan mendatangkan air bah yang sangat amat besar sehingga melampaui semua gedung-gedung, rumah, dan kita dapat membayangkannya bagaimana pada saat itu. Adik-adik juga pasti pernah lihat di berita maupun yang sedang mengalaminya pada saat ini, banjir melanda di kota dan berbagai daerah. Di situ kita melihat bahwa kita sebagai manusia mengalami kesulitan dan harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Jadi adik-adik, Allah mau kita hidup benar di hadapan Allah. Kita tahu bahwa Nuh ini adalah orang yang tidak bercela di hadapan Allah dan tidak melakukan kesalahan, tidak sama seperti orang-orang pada sejamannya Nuh. Jadi adik-adik, pesan kakak buat adik-adik yang ada di rumah, kita harus belajar untuk hidup benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti perkataan kita terhadap teman-teman, orang tua, guru, terus perbuatan kita harus berbuat baik kepada orang. Ketika ada teman yang minta bantuan kepada kita harus membantu selagi kita bisa dan kita mampu. Ingat adik-adik, poin yang pertama itu tadi, Nuh adalah sahabat Allah. Yang kedua, Allah memberitahukan rencananya kepada Nuh. Demikian firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, melainkan adik-adik dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur Tuhan, begitu indah rencanamu buat kami yang ada di tempat ini maupun adik-adik yang ada di rumah. Dan kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang telah anak mengajarkan kepada adik-adik yang ada di rumah, biarlah mereka dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, anak-Mu sudah berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.
Oke, adik-adik yang ada di rumah, kita akan berdoa syafaat pada pagi hari ini. Pertama kita berdoa buat bangsa negara kita, dan adik-adik berdoa di rumah ya. Berdoa buat kesehatan kita dan berdoa juga buat ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Tuhan berikan, buat perlindungan, buat pemeliharaan Tuhan, bagi anak-anak sekolah minggu dan bagi kami semua Tuhan. Kami sungguh merasakan kebaikan Tuhan yang tidak pernah terhitung dan ternilai oleh setiap kata-kata Tuhan. Kami mau naikkan setiap ucapan syukur kami selain kami berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan buat guru-guru sekolah minggu yang ada di Moriah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap guru-guru sekolah minggu, biarlah Tuhan mempersiapkan setiap guru-guru sekolah minggu untuk mereka dapat mengajar lebih kreatif lagi dan inovatif lagi. Tuhan menyiapkan kebenaran firman Tuhan, biarlah anak-anak sekolah minggu dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika mereka mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Tuhan juga memberkati buat anak yang Tuhan kasihi, itu anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati, Tuhan terus berikan kesehatan, kekuatan dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, menyertai, dan juga Tuhan memberkati orang tua. Tuhan selalu memberikan kesehatan, kekuatan dalam pekerjaan. Tuhan memberkati, dan apapun yang menjadi pekerjaan orang tua anak-anak sekolah minggu, Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan yang selalu mencukupkan dan Tuhan yang selalu memberkati setiap kami yang bekerja, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, di mana Tuhan di masa-masa pandemi ini Tuhan banyak sekali dari faktor-faktor kehidupan, dari aspek kehidupan Tuhan yang pada saat hari ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan yang punya jalan sendiri, Tuhan yang berkehendak. Kami percaya Tuhan apa yang tidak pernah kami pikirkan dan apa yang tidak pernah kami lihat Tuhan, itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami percaya Tuhan yang berkehendak buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan buat setiap pemimpin-pemimpin kami, baik dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan memberkati, biarlah Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan, dan apapun yang menjadi kebijakan dan keputusan yang diambil setiap pemimpin kami, biarlah mereka Tuhan dapat mempertanggungjawabkannya Tuhan, dan mereka biarlah Tuhan semua ini berjalan dengan sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami terus berdoa Tuhan Yesus buat gereja kami, gereja GPI Moriah yang ada di tempat ini. Tuhan terus memberkati setiap lingkungan yang ada. Biarlah Tuhan lingkungan ini dijauhkan dari segala virus, bahkan lingkungan ini sehat. Biarlah Tuhan setiap orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang sehat Tuhan. Biarlah kami dapat melakukan ibadah seperti tatap muka Tuhan. Biarlah kami terus dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Kami bersyukur dan kami hanya berharap kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menaruhkan berkat kepada setiap kami. Tuhan memberkati buat anak-anak sekolah minggu, terus berkati mereka Tuhan dalam masa tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan mereka. Tuhan terus memberkati mereka Tuhan. Biarlah Tuhan apapun bakat dan kemampuan yang mereka miliki, biarlah hanya untuk memuliakan nama Tuhan, dan mereka bertumbuh dewasa dan mengenal Tuhan dalam ibadah sekolah minggu Tuhan. Kami percaya Tuhan telah memberkati kami semua, dari guru-guru sekolah minggu dan semua kami tinggal dalam pengurapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat yang kami naikkan. Kami percaya bahwa Tuhan akan mendengar setiap doa-doa yang berseru minta tolong kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih doa Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri doa syafaat kami dengan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan mengambil saat teduh. Ibadah kita selesai pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang ada di rumah, yang menonton video ini, semakin kita diberkati oleh Tuhan. Pesan dari kakak-kakak sekolah minggu, ingat tetap menjaga kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan, dan terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.